warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Zahara, saya mengajar mata pelajaran matematika di MIN 25 Biren, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 program studi guru kelas MI di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 2481120371. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MIN 25 Biren. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini anak ibu? Sehat. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat. Jadi karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul sama-sama di sini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Hadir semua hari ini anak ibu? Hadir. Alhamdulillah semua sehat seperti yang ibu katakan tadi, semua dalam diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita biasanya membuat yang namanya kontrak belajar. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, kontrak belajar kita pada hari ini yang pertama, coba ibu perhatikan ke semuanya ke depan. Yaitu yang pertama, berperilaku yang baik dan berbicara dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, meminta izin saat ke kamar mandi. Tidak boleh. Nah, ibu sekalian, siapa yang datang cepat hari ini? Oh iya, sebentar. Rame yang datang cepat. Ada nggak yang terlambat hari ini? Ya. Ada yang terlambat? Ya. Tidak. Alhamdulillah, berarti dalam diri anak-anak ibu sekalian sudah ada rasa kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Nah, bangkitkan rasa nasionalisme pada diri anak ibu sekalian. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang sama-sama kita nyanyikan, perhatikan video. Kalian pernah timbang berat badan nggak? Pernah? Sering? Sering. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 beda nggak timbangan berat badan? Beda. Beda. Tapi ada peningkatan, kadang-kala ada juga penurunan. Jadi anak ibu sekalian, kalau kita dan materi kita hari ini yaitu tentang diagram garis. Apa materi kita hari ini? Diagram garis. Semuanya yang lain, apa materi kita hari ini? Diagram garis. Nah, ibu sekalian, diagram garis punya landasan dalam Al-Quran. Jadi materi kita hari ini punya landasannya dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Mujadalah ayat 6. Nah, yang artinya yaitu pada hari itu Allah akan membangkitkan mereka semua
lalu memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian Allah menghitungnya semua amalan meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi anak-anak sekalian, pelajaran hari ini juga punya tujuan. Yang pertama, tujuannya melalui kegiatan menyimak PowerPoint tentang diagram garis, peserta didik dapat menyimpulkan data yang diperoleh dari suatu diagram garis dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian pembelajaran kita yang kedua, tujuannya yaitu melalui kegiatan pembuatan proyek, peserta didik dapat membuat diagram garis dari suatu data dengan tepat. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Nah, kalian simak video tersebut, kalian amati apa isi dari video tersebut. Halo adik-adik, selamat datang di channel Matematika Dasar. Kali ini, kakak akan membahas tentang statistika mengenai menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Misalnya, data detak jantung, data kurs rupiah, data penjualan sepeda, dan data pasien di suatu rumah sakit. Lihat videonya? Lihat videonya? Jadi apa yang dapat kalian amati dari video yang sudah Ibu tampilkan? Apa? Tentang apa? Ayo, siapa? Ayo coba. Diagram garis adalah diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menyajikan data yang diperoleh. Pintar, tepuk tangan untuk kawannya. Dari hasil pengamatannya dia dapat menangkap bahwa dalam video tersebut ada yang namanya pengertian dari diagram garis, ya. Selain dari pengertian, kemudian fungsi, kemudian apabila data itu bisa kita gunakan. Di sini juga ada contoh dari diagram garis, yaitu data yang diperoleh Ahmad terhadap apa? Terhadap apa yang diperoleh? Ayahnya dalam 5 tahun terakhir. Coba tanya Ibu. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Mau semua ya? Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD. Nah, kerjakan secara berkelompok. Nah, tulis nama setiap masing-masing kelompoknya. Siap? Sudah siap? Nah, sekarang coba lihat lembaran berikutnya. Nah, coba buka lembaran berikutnya. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan pada LKPD kita yaitu tulislah data berat badan setiap siswa di kelas yang sudah kalian catat dalam tabel. Tulis namanya Fauzul. Berapa berat badannya? 28. Fauzul 28. Selanjutnya kawannya menyusul kelompok 1. Sekarang kan udah habis semua berat badannya, udah kita timbang semuanya. Setiap kelompok udah melakukan timbangan berat badan. Sekarang coba kerjakan langkah-langkah yang ada di LKPD kalian. Kira-kira apa yang
Baru aku mau aku di rumah. Siap, sudah kita tempelkan. Kamar mandi. Kamar mandi menuju ajukan tangan. Ya. Boleh. Sudah siap semua lah Ibu? Sudah siap lah Ibu semua? Sudah siap lainnya? Udah? Nah, kalau udah sekarang kita mulai presentasi ke depan kelas setiap kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Maju semua anggota kelompoknya, bawa hasil kegiatannya atau proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang timbangan berat badan temanku. Dengan nama saya Raudatunisa. Kemudian teman saya Mama Kaudul Aska, Melia Syakira, siapa yang sangat berat badannya? Melia. Siapa yang sangat ringan badannya? Munira. Apakah ada yang sama berat badannya? Tidak. Nah, ada yang bertanya? Ada. Kelompok 1, ya. Coba apa yang mau ditanyakan? Tanya dulu. Coba. Itu yang paling berat. Saya. Yang paling berat, bagus pertanyaannya. Siapa namanya? Acungkan tangan kalau mau bertanya. Firdaus. Dia bertanya, siapakah yang paling berat badannya? Siapa? Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ada? Siapa yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kelompok 1 tempelkan hasil proyeknya ke papan tulis. Coba tempelkan. Ya, kita beri. Sekarang coba berdiri yang bagus dulu, anak ibu sekalian, untuk kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 kita beri apresiasi kepada mereka dengan kita beri tepuk. Wow, iya. Yuk kita mulai 1, 2, 3. Tepuk wow. Beri dia. W. Beri dia. O. Beri dia. W.
Iya, Rosa. Siapa yang paling berat badannya? Siapa paling berat badan dari kelompok 2? Putri. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Coba, siapa mau bertanya lagi? Hafiz, mau bertanya? Oh iya, coba. Siapa yang paling ringan? Siapa yang besar suaranya, nak? Misha. Yang paling ringan Misha. Ada lagi pertanyaannya? Ibu mau tanya, adakah yang sama berat badannya? Tidak, berarti semuanya berbeda-beda. Nah, inilah hasil dari kelompok kami. Inilah. Jadi anak-anak sekalian, untuk kelompok 2 juga kita beri tepuk. Wow, ayo tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Ya, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita lupa kelompok 2 belum menempelkan hasil karyanya. Nah, sekarang coba tempelkan proyeknya di papan tulis. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Tepuk semangat. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Nama saya sendiri, Nailatul Mina. Kawan saya, Aura Rosida. Zikir Fikri. Inilah hasil proyek kami. Ada yang mau bertanya? Yang kamu tanya tentang proyek kami. Iya. Jadi kelompok 3 ada yang mau bertanya tentang proyek kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Iya, coba. Iya, siapa namanya? Mama saya. Siapa namanya? Iya, mau bertanya apa Mama Fauzul? Siapa yang paling berat di kelompok 3? Iya. Aura. Selanjutnya ada bertanya lagi? Iya. Siapa yang ringan badannya? Siapa yang paling ringan berat badannya? Siapa? Yang besar. Zakial. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada aku. Iya, coba. Siapa yang paling besar badannya? Siapa yang ringan? Siapa? Apakah ada yang berat badannya sama? Tidak. Jadi itulah hasil. Sekarang untuk kelompok 3, tempelkan hasil karyanya di papan tulis. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekalian, jadi tadi sekalian, coba duduk. Jadi kita udah tahu berat badan dari setiap kawan kita melalui hasil LKPD kita tadi atau proyek yang sudah kita kerjakan. Nah, itu sekalian. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan?
evaluasi. Nah, jadi kalian isi. Kemudian jangan lupa kalian tulis namanya. Kalian isi. pelajari hari ini insya Allah akan bermanfaat ke depannya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi setiap pembelajaran pasti ada pemanfaatnya. Jadi untuk cukup di sini pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita baca doa. Bismillah.